warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alutri. Di sini saya akan menganalisis artikel jurnal etika bisnis yang berjudul Tantangan dan Solusi dalam Menerapkan Etika Bisnis di Era Digital sebagai Pola Pikir Pengusaha, dengan penulis Novarini, Gunawan Santoso, Rasenda Hariwiana, dan Abita Dava Setiawan. Asal institusi Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan tahun terbit Januari tanggal 20 tahun 2025. Nama Jurnal Bisnis Digital, volume dan nomor 1 dan nomor 1. Artikel ini membahas soal pentingnya penerapan etika bisnis di era digital, terutama dari sisi pola pikir pengusaha. Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang makin pesat, dunia bisnis tidak cuma butuh inovasi, tapi juga integritas, yang kejar keuntungan instan sampai lupa soal tanggung jawab sosial dan moral. Nah, artikel ini hadir buat ngingetin bahwa etika bisnis harus jadi fondasi utama dalam menjalankan usaha di era digital. Masuk ke isi dan pembahasan. Di sini penulis melihat bahwa perkembangan digital memang bikin bisnis jadi lebih cepat, efisien, dan terbuka. Tapi di balik itu muncul juga masalah baru seperti pelanggaran privasi data, manipulasi konsumen, dan praktik e-commerce yang tidak jujur. Dari situ muncul kesadaran bahwa etika bisnis tidak lagi bisa dianggap hal kecil. Nah, penelitian ini juga nyertain kalau masih banyak pelaku bisnis yang lebih fokus ke keuntungan jangka pendek daripada nilai jangka panjang. Padahal dari hasil survei dan kedataan menunjukkan mayoritas konsumen sekarang justru lebih percaya dan loyal ke perusahaan yang beretika. Jadi kalau bisnis mau bertahan lama, etika harus jadi bagian dari strategi, bukan cuma slogan. Nah, dalam pembahasan, penulis mengenalkan model EDEM, model etika bisnis digital yang mempunyai 5 langkah penting. Yang pertama yaitu identify, mengenali area bisnis yang rawan pelanggaran etika. Yang kedua, internalize, menanamkan nilai etika ke budaya perusahaan. Yang ketiga yaitu implement, menerapkan sistem digital berbasis etika. Yang keempat itu mengajak konsumen dan mitra buat ikut menjunjung etika. Yang kelima itu reflect, evaluasi terus-menerus biar praktik etika tidak berhenti di teori. Selain itu, artikel ini juga memberi beberapa contoh kasus nyata seperti Tokopedia dan bank yang udah mulai nerapin prinsip etika digital lewat transparansi algoritma dan pembentukan dewan etika. Ini bukti kalau bisnis digital bisa maju tanpa harus ngorbanin moralitas. Metode penelitian artikel ini dipakai yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data lewat wawancara, observasi, dan studi literatur. Data analisis secara tematik buat mengidentifikasi pola penerapan etika bisnis digital. Jadi metode ini fokus ke pemahaman mendalam, bukan angka-angka hasil temuan. Hasil penelitian ini nunjukin kalau pengusaha yang menerapkan etika bisnis secara konsisten justru mempunyai keunggulan kompetitif jangka panjang, seperti meningkatnya kepercayaan konsumen, reputasi positif, dan loyalitas pelanggan. Selain itu muncul juga beberapa tantangan utama. Yang pertama tuh kurangnya regulasi etika digital yang jelas. Yang kedua, penyalahgunaan data dan manipulasi algoritma. Yang ketiga, rendahnya literasi digital dan kesadaran etis di kalangan pengusaha. Tapi di sisi lain, artikel ini juga menyarankan solusi strategis seperti edukasi dan pelatihan etika, audit etika dan transparansi proses bisnis, dan integrasi teknologi etis seperti blockchain buat jaga transparansi data. Nah, kesimpulannya, menerapkan etika bisnis di era digital itu emang tidak mudah, tapi penting untuk pengusaha harus punya pola pikir etis sejak awal. Bukan cuma biar patuh hukum, tapi biar bisa bangun hubungan yang sehat sama konsumen dan bertahan dalam jangka panjang. Nah, melalui model EDM ini ditawarkan di artikel bisa menjadi panduan buat para pelaku bisnis digital supaya bisa beradaptasi dan tetap etis di tengah persaingan global yang makin ketat. Selanjutnya, kelebihan artikel yang pertama itu topiknya sangat relevan sama kondisi dunia digital sekarang.
Yang kedua, penulis mengasih model baru yang bisa diterapkan langsung dalam bisnis digital. Yang ketiga, penulis menggabungkan teori klasik dan kasus nyata. Jadi bahasanya nggak cuma ideal, tapi juga realistis. Yang keempat tuh tulisannya rapi, runut, dan didukung data survei serta contoh yang konkret. Dan adapun kekurangannya yaitu belum banyak data kuantitatif, misalnya angka perbandingan perusahaan yang etis dan yang tidak. Yang kedua, gaya bahasanya terlalu akademis, jadi agak berat buat pembaca umum. Yang ketiga, pembahasan soal EDM ini di lapangan masih terbatas dan belum diuji secara luas. Nah, menurut saya artikel ini bagus buat dijadiin referensi kalau mau membahas etika bisnis modern. Poin paling menarik itu waktu penulis bilang kalau etika bukan sekedar aturan, tapi cara berpikir pengusaha. Kalimat ini menyentuh karena banyak orang sekarang cuma mikir tentang keuntungan cepat tanpa mikirin dampak sosialnya. Nah, lewat model EDM ini terasa praktis dan bisa menjadi acuan nyata buat startup atau UMKM digital. Kalau lebih banyak pengusaha Indonesia yang mau belajar dari artikel ini, mungkin bisnis kita bisa lebih sehat dan beretika ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.